Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsira. Ya ayyuhal hadiruna ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqunal mukhlisun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, mari kita haturkan rasa bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Jumat siang hari ini tanggal 6 Agustus 2021 atau 27 besar bulan Dzulhijjah 1442 Hijriah. Kita dipertemukan oleh Allah di Masjid Al-Barakah yang kita cintai dalam rangka menunaikan kewajiban selaku kaum beriman sholat Jumat berjamaah. Semoga seluruh rangkaian amal sholat Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya saya berwasiat wabil khusus kepada diri saya selaku petugas Jumat siang hari ini, dan umumnya untuk para jamaah yang hadir, untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa yang telah menjadi kewajiban perintah dari Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman doa-doa kita lebih mustajabah. Semakin tinggi derajat iman kita, maka semakin cepat mustajabahnya doa-doa kita. Walaupun yang dibaca antara orang yang satu dan orang yang lain itu sama sebenarnya, cuman yang satu lebih cepat diterima, yang satunya agak lambat karena derajat imannya di sisi Allah lain. Namun untuk meningkatkan derajat iman ini, Allah Ta'ala sering memberikan ujian-ujian terlebih dahulu. Sebagaimana kita ketahui 1 tahun terakhir, bahkan mau ke 2 tahun, negeri kita tercinta ini seringkali ditimpa musibah. Ada kemarin tenggelamnya kapal Nanggala, KMP Yunis, banjir, bahkan yang sampai sekarang belum selesai adalah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, yang menurut sebagian orang ada yang nggak percaya, namun sebagian besar lebih percaya karena sudah diteliti oleh para pakar dan ahlinya. Masyur hadirin, pada kesempatan Jumat siang hari ini saya ingin menyampaikan bahwa
manakala musibah itu telah disampaikan kepada kita, maka yang akan terkena atau terdampak itu ada 3 kelompok sebenarnya. Yang pertama orang kafir yang zalim, yang kedua orang Islam yang beriman namun masih suka zalim dan maksiat. Kelompok yang ketiga orang-orang baik, orang ahli taat, ahli ibadah, termasuk para kiai, para ulama, para habaib, termasuk anak-anak kecil yang belum punya dosa, orang tua jompo, orang sakit, dan orang-orang yang tidak dicatat dosanya, udur atau orang gila dan lain sebagainya. Ini masuk kelompok yang nomor 3. Kesemuanya akan terdampak, tidak akan terkecuali. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, manakala musibah telah diturunkan, maka hikmahnya pun ada 3, jadi bukan 1. Sebagaimana yang terdampak itu, siapa yang terdampak? Yang pertama diterangkan oleh Allah bahwa musibah itu diperuntukkan orang-orang yang kafir, yang zalim, menentang kepada Allah, menentang kepada Rasul, tidak mau masuk Islam, bahkan menyerang kepada umat Islam baik secara halus maupun terang-terangan. Ini terjadi di umat-umat terdahulu, umat Nabi Yunus, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, Nabi Musa, yang kafir tentunya ya, bukan yang Islam yang saya maksud. Umat Nabi Muhammad yang kafir diterangkan di dalam surat Al-An'am 65. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qadiru ala ayyab asaka alaikum adzabam mim fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum si'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Di dalam ujungnya diterangkan undur, lihatlah. Kaifa nusarriful ayati, bagaimana saya menurunkan tanda kekuasaan, ayat. La'allahum yafqahun, agar mereka itu paham, faqih atau paham. Ini orang-orang kafir sebenarnya kena terdampak musibah, bencana, disiksa di dunia sifatnya sementara, persekol, dan siksa yang langgeng abadi nanti di akhirat. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, setiap diturunkan musibah, bencana itu ada gunanya tentunya, manfaat, ada hikmahnya. Allah Ta'ala mengisahkan di dalam surat Yusuf ayat yang terakhir 111. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana haditsan yuftaru walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Demi sungguh di dalam kisah-kisah mereka, artinya apa? Musibah bencana ini tidak hanya terjadi di generasi sekarang, generasi-generasi yang terdahulu pun juga pernah mengalami. Di zaman nabi-nabi, Nabi Muhammad, para sahabat mengalami musibah, bala, bencana yang disebut dengan ta'un pada waktu itu. Disebutkan di dalam kisah-kisah sejarah itu sebagai apa? Ibratun liulil albab, sebagai ibro, pelajaran bagi orang yang pintar. Makana hadis yuftara, bukan dongengan yang dibuat-buat, memang betul-betul ada.
Walakin tasdiqul ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Tetapi untuk menguatkan apa yang menjadi datang di kitab-kitab mereka, keyakinan mereka, wa tafsila kulli syai', penjelasan terhadap sesuatu, wa hudan, dan juga sebagai hidayah, wa rahmatan, dan rahmat, liqaumin yu'minun, bagi orang yang beriman. Saya mencatat ada 5 di dalam ayat ini. 5. Yang pertama adalah ibroh, pelajaran. Yang kedua tasdik. Yang nomor 3 tafsil kulla syai', hudan. Yang nomor 4 adalah sebagai petunjuk. Warahmatan, dan sebagai rahmat. Jadi dengan adanya musibah bencana ini juga ada rahmatnya sebenarnya bagi umat yang beriman tentunya. Oleh sebab itu hikmah atau menyikapi musibah bencana yang nomor 2 adalah sebagai peringatan. Masyaallah hadirin, ini bagi kaum mukminin, umat Islam yang masih suka dolim, suka maksiat, mesti diingatkan atau diberi peringatan supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya kembali ke jalannya yang benar, karena Allah menginginkan kita ini semuanya selamat. Oleh sebab itu kaum beriman tidak disiksa oleh Allah di dunia ini, namun diingatkan supaya apa? Kembali ke jalurnya yang benar, yaitu siratal mustaqim, jalur agama. Oleh sebab itu bagaimana solusinya? Solusinya kalau ditinjau dari kacamata agama, kalau kemarin-kemarin kita mendengar 3M, 5M, maka ditambahi 1M lagi, yaitu muhasabah. Muhasabah artinya meneliti diri kita masing-masing. Mungkin kita ini sudah Islam kok, sudah beriman, tapi apa masih ada yang dimarahin oleh Allah? Mungkin masih menomorduakan Gusti Allah, masih menomorduakan jabatan, masih memuliakan harta benda. Allah Ta'ala seakan-akan nomor sekian. Bahasa Jawanya agak pati direken. Masyaallah hadirin, kita muhasabah. Apa kemaksiatan yang masih suka kita kembali. Caranya seperti itu. Kalau kita pribadi, perorangan, kalau lembaga negara misalnya, juga muhasabah selaku negara, selaku lembaga besar, apakah masih dolim terhadap warga, apakah masih ada pendidikan yang kurang merata, apakah pembangunan di satu daerah sangat pesatnya, di daerah yang lain terpencil, tidak tersentuh pembangunan, atau di dalam pelayanan publik misalnya, pengangkatan pegawai yang K1, K2 tidak lulus-lulus, sedangkan yang baru lulus sekolah langsung diterima semuanya. Banyak yang sampai usia pensiun tidak terangkat. Ini mungkin kedoliman. Ayo kita muhasabah kalau itu suatu lembaga negara. Jadi tidak hanya orang lain yang dianjurkan, kita sendiri muhasabah sendiri-sendiri, sehingga tidak terus-terusan diingatkan oleh Allah. Masyaallah hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam surat Ar-Rum diterangkan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan kembali, mereka kembali ke jalannya yang benar. Ini yang perlu kita lakukan pada saat ini, selain melaksanakan apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu kita tambahin lagi, kita kembali ke jalurnya yang benar, kita terus mengingat menomorsatukan Allah. Jangan sampai Allah diletakkan di nomor sekian. Masyaallah hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang nomor 3, dengan adanya musibah, cara menyikapinya adalah sebagai ujian.
Orang-orang yang baik mulai dulu sudah menjadi sunnatullah untuk menaikkan derajatnya, menaikkan pangkatnya. Ini tidak semata-mata langsung, tidak, pasti mengalami yang namanya ujian-ujian terlebih dahulu. Seperti anak sekolah mau lulus, ujian dulu. Sebab kalau sekolah tidak ada ujian langsung dikasih ijazah, ini tidak mulia pada akhirnya. Derajatnya ya sama dengan orang tidak sekolah. Para nabi lebih berat ujiannya daripada orang biasa. Ma'asyiral hadirin, diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 114. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumud dharra wal ba'sa wasulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, dan belum kamu mendapatkan ujian seperti orang-orang sebelum kalian, umat-umat terdahulu, para sahabat, para ulama, para kiai. Masathumud dharra, mengalami kesusahan. Masathumul ba'sa, mengalami keberatan, artinya kesusahan dan keberatan, kesulitan. Wasulzilu, dan goncangan-goncangan, baik goncangan ekonomi, goncangan bumi seperti gempa bumi, ataupun goncangan yang sifatnya fisik ataupun non fisik. Ma'asyiral hadirin, jadi yang ketiga ini Allah Ta'ala ingin supaya kita ini menjadi naik derajatnya di sisi Allah. Sebab sabda Rasul, ajaban li amril mukmin, inna amrohu kullahu khair, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ajaib bagi orang beriman, semua urusannya itu baik. Kalau dikasih kesenangan, bersyukur. In asobahu sarra'u sakara kana lahu khairan. Kalau dikasih kesuksesan, kesehatan, uangnya banyak, bersyukur, itu baik bagi orang beriman. Wa in asobathu dharra, kalau terkena kesulitan, kesusahan, musibah, bencana, kematian, sobaro kana lahu khairan. Laisa dzalika fi wairil mu'min. Kalau dikasih kesulitan dia bersabar, maka menjadi baik juga. Jadi tidak ada yang jelek bagi orang beriman. Dikasih kesusahan, bersabar, menjadi jalan menuju surganya Allah. Dikasih kegembiraan, kesenangan, bersyukur, menjadi jalan menuju surganya Allah. Oleh sebab itu sabda Rasul, ajaib bagi orang beriman. Ma'asyiral hadirin, yang disebut rugi sebenarnya, yang sengsara atau rugi itu apa? Sebab sudah tidak rugi ini, walaupun ada musibah. Dalam surat Az-Zumar diterangkan, qul innar khosirinal ladzina khosiru anfusahum yaumal qiyamah ala dzalika huwal husranul mubin. Qul innal khosirinal ladzina khosiru anfusahum wa ahlihim. Katakan Muhammad, sesungguhnya orang yang sengsara, orang yang rugi itu adalah yang rugi nanti kelak di hari kiamat, yang merugikan dirinya dan keluarganya kelak di hari kiamat. Artinya apa? Rugi keimanan, rugi akhlak. Kalau sampai akhlak kita hancur, akhlak kita rusak, iman kita lepas, itu yang disebut rugi. Kalau di dunia kehancuran dunia, kematian itu sudah sunnatullah, ma'asyiral hadirin. Sebab sudah berani hidup pasti mengalami mati, cuman waktu nanti yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh tidak. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعد صلى الله عليه وسلم إخوتي رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون المخلصون واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتأديما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا لنصرة الدين وإزالة المنكرات إلى يوم الدين وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أزواج رسول الله وعن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد خصوصا في هذه القرية وفي بلادنا إندونيسيا هذه وبلدان المسلمين أما اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا سافي الأمراض اشف مرضنا أنت شافي الناس شفاء إلا شفاءك شفاء عاجلا لا يضر سقما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر